Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi ke channel saya, Kicor Rumahan Dewata. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komen, serta share video saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe jika video saya ini bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya yang sudah komen di kolom komentar YouTube ataupun di Messenger Facebook saya belum saya balas. Saya mohon maaf karena saya juga sibuk kerja ya. Lalu ini ada waktu saya bikinkan konten. Saya juga lama gak bikin konten karena memang pertama memang sibuk kerja, yang kedua memang saya nunggu keluhannya teman-teman lah tentang rawatan SRDC ya. Dan saya kumpulkan ternyata banyak sekali teman-teman SRDC mania ini yang baru, bukan pemula sih ya, yang baru pertama kali merawat SRDC, yaitu SRDC dari Om Yoan gitu. Mungkin teman-teman ini bukan masalah budgetnya ya, karena SRDC Om Yoan kalau dibanding dengan gacoran ya jauh harganya. Mungkin ya di kota, beda kota pun ya beda harga gitu. Mungkin teman-teman pengen mempelajari karakternya, mungkin teman-teman ngambillah dari Om Yoan, karena sekarang budget dari SRDC yang sudah gacoran pun harganya sudah lumayan tinggi gitu. Sekarang pasarannya yang gacoran biasa aja 1,5 sampai 2 juta. Sedangkan yang sudah prestasi pun ada yang matok, kemarin saya lihat 3 juta sampai 5 juta bahkan. Itu pun yang sudah prestasi. Jadi bukan masalah budget, mungkin kalau teman-teman budget pasti punya lah. Tapi teman-teman yang semangat merawat SRDC dari Om Yoan gitu. Jadi pengen tahu karakternya, pengen tahu rawatannya bagaimana, yaitu saya akui teman-teman itu ya mantap lah gitu. Jadi di konten saya ini saya akan membuat konten ya tentang SRDC bahan Om Yoan sering atau rawan mati. Apa sih penyebabnya gitu? Karena memang banyak sekali pengaduannya teman-teman di komentar saya di Messenger, paling banyak memang itu tentang kenapa sih Om Yoan itu sering mati gitu. Bahkan ada teman-teman ini yang sudah beli hampir sampai 3 kali jadi gagal gitu. Jadi bukan maksud untuk menggurui atau mengajari di konten saya ini, kita hanya saling sharing, saling belajar lah ya. Tidak ada yang pintar di sini, karena kita saling sharing, kita saling belajar, kita ya tahulah tentang rawatan SRDC. Langsung saja ke konten saya ini, SRDC bahan Om Yoan sering atau rawan mati. Kita bahas sama-sama apa aja penyebabnya. Baik, langsung saja ke konten saya, yaitu penyebab SRDC Om Yoan dari trotolan ataupun muda hutan, kenapa kok sering mati atau rawan mati gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih burung saat di kios ya. Saat di kios tuh pilihlah yang burung tuh yang memang benar-benar sehat gitu. Ya yang aktif lah, yang sering lompat-lompat gitu. Namanya burung bahan, gerabakan wajar gitu. Tapi kalau teman-teman pilih yang diem di tangkringan, ngembungkan bulu gitu, terus angkat kakinya satu, yaitu memang burung SRDC itu kurang sehat. Kalau nggak sakit ya stres gitu. Jadi namanya burung SRDC ini burung bahan, burung pikatan, atau jeratan, jebakan di pulut lah gitu. Jadi ya memang burung rawan namanya stres gitu. Lalu sakit bahkan mati. Jadi teman-teman memang di kios tuh pilih Om Yoan yang memang benar-benar SRDC ini sehat gitu. Yang lompat-lompat gitu. Saya nggak ngomong lolohan ya, karena saya juga nggak pernah ngerawat lolohan, karena tipe saya tipe pekerja, nggak punya waktu namanya ngurusi burung dari lolohan ya. Jadi pilihlah yang burung benar-benar aktif dan sehat gitu. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih burung bahan Om Yoan itu yang sudah total. Jadi mungkin kalau di kios ada 2 tipe ya.
ada yang sudah fur total, ada yang belum. Nah, harga kan beda biasanya. Mungkin contohnya seumpama harganya yang belum fur 100.000, yang sudah fur mungkin 200 kayak apa 150 lah itu. Mending teman-teman ngeluarin budget lebih dikit aja nggak masalah, tapi yang penting dapat burung yang sudah fur gitu. Jadi teman-teman dalam merawat burung SRDC ini aman gitu, untuk merawat hariannya tuh aman karena burung sudah fur. Tinggal teman-teman setting pemberian extra foodingnya ya berupa jangkrik, ulat hongkong, roto itu. Jadi teman-teman udah dapat bonus lah, udah fur total gitu. Lalu kalau seumpama memang teman-teman dapat yang sudah fur total, ya ini juga banyak sekali penyebabnya yang sering bahkan fur total pun bisa mengakibatkan memang sering atau rawan mati. Biasanya diganti langsung furnya gitu. Jadi teman-teman bisa tanyakan ke kios dagangnya. Maksudnya untuk hariannya di kios itu dia makan fur apa gitu loh. Kalau memang dia SRDC ini bahan ini makan furnya seumpama leopard gitu ya, ya kasih aja leopard dulu sementara gitu. Jangan langsung diganti ke fur yang lain seperti mungkin superfit kayak, top song kayak, apa cirpi kayak gitu. Ya jangan diganti dulu sementara, biarkan burung memang adaptasi dengan fur yang biasa dimakan gitu. Biasanya kadang-kadang walaupun sudah fur total itu bisa menyebabkan burung tuh mati gitu. Karena dari kios itu sudah pakai leopard, teman-teman pengen gantilah ke fur yang lain. Ternyata dalam pergantian fur itu, furnya yang baru nggak dimakan. Itu yang menyebabkan burung itu SRDC bahan tetelo langsung mati gitu. Karena nggak mau makan. Mending cari aman aja. Settingan burung SRDC ini bukan dari furnya, bener, dari settingan EF-nya atau makanan tambahannya yang berupa ulat hongkong, roto, dan jangkrik. Jadi sementara pakai itu aja furnya, nggak usah ikut-ikutan temen-temennya yang pakai fur yang superfit, top song gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ini ngerawat SRDC dari lolohan, jadi biasanya dia pakai superfit, ya itu terus yang dipakai gitu. Kalau memang dapatnya di kios dia makannya furnya pakai fur leopard, ya nggak usah diganti dulu sementara gitu. Tinggal teman-teman setting extra pudingnya gitu. Jadi burung tetap mau makan sehat gitu loh, nggak menyebabkan burung itu mati gitu. Jadi rugilah teman-teman kalau sampai sudah fur mati, itu rugi memang, buang-buang uang aja gitu. Itu penyebab ininya ya, SRDC bahan ombyuan itu rawan mati juga tuh karena pergantian fur juga. Lalu selanjutnya kalau memang teman-teman dapat SRDC yang nggak ada pilihan nih di kios nih memang nggak ada pilihan, memang burung tuh bahan semua yang belum fur total gitu ya. Teman-teman pilih yang memang belum fur total. Teman-teman pertama yang lakukan itu di rumah jangan sampai burung ini dikasih fur yang kasar-kasar dulu. Dikasih fur yang kasar-kasar seperti ya yang bentuknya kecil-kecil lah gitu. Kalau dikasih ulat hongkong ataupun ulat kandang, dia tuh ulat hongkong atau ulat kandang pun itu dia nggak kelihatan sama fur kasarnya, jadi nggak bakal dimakan juga. Itu yang menyebabkan burung SRDC bahannya teman-teman itu sering mati gitu. Kalau saran saya mending teman-teman pakai fur halus dulu, yaitu leopard itu aja gitu. Kasihlah atau campuri dengan ulat hongkong ataupun ulat kandang, bahkan kroto ya gitu. Itu masih kelihatan, extra puding tuh serangga tuh masih kelihatan. Jadi burung tuh seenggak-enggaknya pas saat makan serangga itu, ulat hongkong, ulat kandang ataupun kroto, dia tuh pasti juga fur halusnya ikut kemakan juga. Nah itulah bikin cepat pengefuran. Dan untuk takarannya ya ini teman-teman, biasanya kadang-kadang heran, kadang 2 minggu itu belum makan fur tuh heran juga gitu. Takaran sendiri tuh jangan pernah pakai takaran hitungan per ekor ya. Mungkin 5 ekor, 10 ekor ya lama untuk pengepuran. Jadi mending kasih aja, nggak usah takaran, yang penting banyakin aja untuk pemberian ekstra pudingnya
atau campurannya di fur itu biar cepat ngefur dia. Jangan berpikiran nanti dikasih ulat Hongkong nanti senot, nanti ngos-ngosan atau parungnya mangap-mangap. Nggak ada teman-teman, benar nggak ada sama sekali. Teman-teman harus tahu karakter burung ini adalah burung pemakan serangga gitu ya, kecuali kecoa aja itu ya, jangan ada dikasih kecoa itu. Kalaupun ada ulat Hongkong jangkrik ya kasih aja ulat Hongkong jangkrik itu. Tapi untuk tahap pengepuran memang kasih aja ulat Hongkong campurannya. Kalau saya, teman-teman pakai ulat kandang silahkan, pakai kroto silahkan. Kalau memang kuat ya setiap hari beliin kroto ya gitu. Dan kroto tuh biasanya cepet basi kalau nggak disimpan di kulkas gitu. Kalau nggak benar-benar dapat kroto yang fresh ya. Jadi itu ya teman-teman, biar teman-teman SRDC mania ini nggak patah semangat lah dalam merawat SRDC ini gitu. Ya itulah, gak usah pakai takaran dulu, gak usah takut ini burung ini bagaimana, karena burung adalah burung tipe pemakan serangga, jadi aman gitu. Apalagi ini burung bahan yang belum tahu, notabene ini kita belum tahu karakternya aslinya, birahinya bagaimana, emosinya bagaimana gitu. Jadi ya aman-aman aja. Buat burung hidup dulu, jangan berpikiran gacor, hidup dulu gitu. Barulah nanti ke settingan berikutnya. Jadi itu yang menyebabkan juga burung SRDC bahan itu sering mati ataupun rawan mati. Lalu selanjutnya biasanya kalau teman-teman baru dapat di kios ya, trotoran atau mudah hutan, dibawa langsung pulang, itu langsung dimandikan. Jadi dimandikannya bukan mandikan semprotan embun itu, kan disemprotkan kan ada pengaturannya, dia jarak jauh ataupun embun kan. Jadi jangan pakai yang semprotan jarak jauh itu. Kalau jarak jauh itu burung kaget. Itu yang menyebabkan burung bahan ombyoan itu sering mati atau rawan mati gitu. Dia kaget gitu. Bahkan langsung lumpuh kayak tetelo itu, nggak bisa berdiri terus mati. Kemudian teman-teman pakai semprotan embun itu aja, diatur yang di embunnya itu baru disemprotin pelan-pelan, di sangkarnya dulu aja sementara. Kalau memang nggak mau ngambil resiko teman-teman, kasih cepuk besar aja, kasih cepuk besar biar mandi sendiri. Kalau memang burung ini mau mandi sendiri gitu ya, sambil diawasi lah gitu. Kalau memang nggak mau ya dipancing dulu pakai semprotan embun itu dulu aja gitu. Nggak masalah juga kalau nggak mau teman-teman nggak mau mandikan ya nggak usah dimandikan. Tapi kalau saya biasanya langsung saya mandikan, dan itu juga pelan-pelan pakai semprotan embun. Karena apa? Nah, yang namanya burung dari kios ya, kotor, bakteri banyak juga pindah ke sangkarnya kita yang baru lah gitulah, ya harus bersih gitu biar burung nggak sakit. Tuh, itu yang menyebabkan juga burung SRDC ini mati ombyoan ya, sering mati ataupun rawan mati. Biasanya memang dikagetkan dengan semprotan yang jarak jauh itu. Mending pakai semprotan yang diatur dulu, yang pakai semprotan halus yang embun itu, baru semprotin pelan-pelan gitu. Mungkin itu aja penyebabnya SRDC muda hutan tuh sering mati atau rawan mati ya. Mungkin saya bisa sambung lagi video ke selanjutnya untuk rawatan burung SRDC. Jadi teman-teman SRDC mania yang mau gabung ke grup Facebook ada di SRDC Mania Indonesia. Di situ memang banyak teman-teman SRDC yang burungnya sudah bagus-bagus, yang sudah berpengalaman juga dalam merawat burung SRDC. Teman-teman kalau mau sharing juga bisa masuk ke grup Facebook SRDC Mania Indonesia. Di situ juga saya sebagai moderator grup sendiri juga mungkin kalau bisa saya jawab 6 pertanyaannya teman-teman, saya jawab. Kalau ada waktu bisa balas, saya pasti balas. Yang penting teman-teman jangan posting burung SRDC yaitu dengan dipegang tangan langsung, difoto lalu dimasukkan. Itu rawan ya untuk di grup burung ya. Jadi itu ya kalau untuk nanyain sharing rawatan tidak masalah, tapi kebanyakan memang masih banyak yang nanyain tentang jenis kelamin. Memang aduh ya, memang gimana lagi ya, namanya burung SRDC kalau baru pertama kali merawat ya masih bingung lah antara jenis kelamin ya. Mungkin itu saja video saya, kita sambung lagi ke video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam.